start. Oke, sekarang kita udah bisa bergerak. Sorry. Bergerak kanan kiri agak susah soalnya. Ini kebalik gak sih? Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tutorial Doodle remake dari part sebelumnya. Karena sebelumnya ada yang minta tutorial ini dilanjutkan, yang berarti akan jadi di build sampai ke Android. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tutorial ini, yaitu akan membahas mengenai input touch, kita harus menggunakan aplikasi dari Unity, yaitu kalau di Android Unity Remote 4, yang dimana kita bisa mensimulasikan input touch atau sentuh dari handphone yang kita punya ke Unity Editor. Soalnya kalau kita gak pakai itu, kita gak mungkin bisa mensimulasikan si touch dari device smartphone, kecuali kita download software untuk mensimulasikan device Android. Oke, jadi pertama-tama tentu aja kita harus edit di build setting. Kita harus ganti ke Android, oke, dan switch platform. Di sini saya udah. Oke, sudah itu kalian download Unity Remote 4. Di Play Store gratis. Ini dia. Oke, ini kalian download. Saya sudah download, jadi di sini installed. Kalau belum, di sini download kayaknya. Oke, sudah di download. Kalian harus mengganti settingan dari device kalian. Kalau kalian Android, kalau iPhone saya kurang tahu. Jadi mungkin kalian bisa tanya-tanya ke forum. Di Android itu ada di developer setting, terus USB debuggingnya dicek. Sebentar ya, saya liatin dulu. Oke, jadi setting ada developer option, terus ada USB debugging, terus kalian cek. Oke, sudah itu kalian hubungkan device kalian ke PC yang kalian pakai, terus buka Unity Remote 4. Sudah itu di Unity Editor, kita buka edit project setting editor, terus ganti di device dari none ke any Android device. Oke. Terus di sini kalian ganti resolusinya. Kalau saya menggunakan Galaxy S5, jadi resolusinya adalah 1080 x 1920, dan tentu aja di set portrait karena game ini portrait. Kalau kalian mempunyai resolusi yang berbeda, edit aja di sini dengan cara klik plus. Terus kalian beri nama apapun yang kalian suka. Kalian bisa masukkan aspect ratio atau fixed resolution. Di sini saya masukkan fixed resolution. Dan sudah itu klik OK. Oke, sudah itu ketika kalian klik play, maka akan tampil seperti ini di handphone kalian. Oke.
Tapi kita belum bisa mengoperasikan apapun di sini karena kita belum memasukkan kode apapun untuk sistem touch. Oke. Jadi untuk sistem touch ini saya punya konsep. Harus diingat juga kalau saya belum merencanakan apapun buat ini, jadi belum mencoba sebelumnya. Unscript itu ini cuma konsep kasar. Jadi kalau misalkan ini layar handphone kita, ini lebar berarti ini panjang, dimana ini X, ini Y. Oke. Y, ini X. Jadi di Unity kita bisa tahu berapa panjang X dan berapa panjang Y. Misalkan lebar X adalah 60 dan panjang Y adalah 180 misalkan. Dan di Unity juga kita bisa tahu posisi sentuhan kita di layar device kita. Kalau misalkan kita sentuh di sini, misalkan yang keluar adalah vektor 2. Jadi misalkan ini 5,170 misalkan. Oke, jadi kita bisa mengetahui itu di Unity. Dan untuk touch si Doodle Remake yang sekarang akan kita buat ini, saya punya konsep. Kalau kita mengklik di sini, oke. Jadi kalau kita mengklik di area ini, kita akan bergerak ke kanan, dan kalau kita mengklik di area ini, kita akan bergerak ke kiri. Berarti konsepnya adalah ketika kita mengklik layar, misalkan di sini, kita bisa tahu bahwa posisi X dari sentuhan kita itu kurang dari setengah lebar layar. Dan kalau kita mengklik di sini, kita tahu kalau sentuhan kita itu lebih dari setengah lebar layar. Jadi kalau misalkan lebih dari setengah lebar layar, berarti kita akan bergerak ke kanan. Dan kalau kurang dari setengah lebar layar, berarti kita akan bergerak ke kiri. Oke, jadi itu gambaran kasarnya. Oke, pertama-tama kita buka script untuk player controller. Oke, buka. Oke, jadi di player controller untuk saat ini kita punya input.get axis, yang dimana kalau kita menekan tombol kiri menghasilkan negatif 1, kalau kita menekan tombol kanan akan menghasilkan positif 1. Artinya dimana sekarang kita akan menggunakan touch, berarti kalau kita menekan di area ini kita akan menghasilkan negatif 1, dan kalau kita menekan di area ini kita akan menghasilkan positif 1. Oke. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui panjang dari layar. Itu gampang caranya. Panjang dari layar itu, misalkan kita pengen tahu, di start kita print panjang layar adalah screen.width. Oke, simple. Jika kita play, pasti akan menghasilkan 163. Soalnya di sini kita menggunakan resolusi 163 karena nggak full screen.
nggak hasil akhir gitu kan, ini hanya untuk tes. Start. Oke, ini 163 dan ini fleksibel. Kalau misalkan si layarnya kita kasih maximize on play, maka angka ini juga akan berubah sesuai dengan resolusi yang kita pakai. Oke, 358. Dan kalau misalkan di Android itu sendiri maka akan menjadi 1080. Oke, jadi kita udah tahu cara mendapatkan ini. Sekarang kita akan cari tahu cara mendapatkan posisi touch. Oke, ada satu lagi yang saya mau kasih tahu. Kalau misalkan di editor kan kita mau tesnya pakai keyboard, tapi kita gak mau si kode ini untuk masuk ke build kita di Android nanti. Jadi kita kasih tahu Unity kalau ini khusus untuk di editor. Jadi if Unity editor, jangan lupa tanda pagar and if. Jadi kode-kode yang ada di dalam if Unity editor ini tidak akan dikompil di build di hasil akhir. Oke, dan ini juga. Oke. Kita buat method baru yaitu touch touch input mungkin. Oke, jadi cara kita mengetahui touch input adalah dengan cara pertama kita cek dulu apakah ada input touch yang masuk, yaitu dengan cara if input the touch count lebih dari 0, dimana memberitahu Unity kalau misalkan ada sentuhan di layar, maka kita akan menjalankan kode ini. Touch count itu artinya adalah total sentuhan yang disentuh di layar. Jadi kalau nggak ada sentuhan sama sekali maka akan menghasilkan 0. Kalau misalkan ada satu sentuhan, misalkan jari telunjuk aja, akan menghasilkan 1. Dan kalau nggak salah totalnya 10 gitu. Oke. Kalau ada sentuhan, kita ambil sentuhan yang pertama, itu kita print input dot get touch. Kita kasih index 0 karena kita akan mengambil sentuhan yang pertama kali diakses. Position. Oke, position apa wrong position sih? Position. Oke. Oops. Oke, if Unity editor. Oops. Oke, touch input saya lupa kita masukkan di update. Touch input. Ini hanya untuk tes.
Oke, seperti yang bisa kita lihat, ada koordinat yang masuk di konsol, dan kalau saya perlihatkan di kamera, saya ini menyentuh layar paling kiri. Oke, dan ini paling kanan. Jadi kita bisa mengetahui di mana posisi kita sedang menyentuh. Sedangkan kalau kita masukkan touch input yang kedua, itu gak akan menghasilkan apa-apa. Jadi touch input yang pertama aja yang didetect. Ini ke atas, makin bertambah si posisi Y-nya. Oke, cukup. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui si posisi sentuhan. Di sini kita cek lagi if input.get touch. Pertama, the position kurang dari screen dot width. Untuk sekarang kita print gerak ke kiri. Else print gerak ke kanan. Oke, kita coba. Oke, sorry. Ini kita masukkan .x, soalnya kita cuman ngecek horizontalnya aja. Oke. Play, saya akan perlihatkan di kamera. Start. Oke, ini gerak ke kiri. Whoops. Oke. Oh, sorry. Screen.width bagi screen.width bagi 2. Sorry. Save, balik lagi ke Unity. Start kiri kanan ke kiri kanan, saya tekan kiri tekan kanan kiri kanan. Oke. Jadi kita sudah bisa mengetahui kalau kita ingin bergerak ke kiri dan ke kanan. Sekarang kita tinggal kasih tahu ke Unity kalau kita menyentuh
di setengah layar kiri, maka si doodle harus bergerak ke kiri. Oke, jadi touch input di sini akan return integer, dimana kalau gerak ke kiri akan return -1. Oke, kalau gerak ke kanan akan return 1. Kalau tidak ada input sama sekali akan mengembalikan 0. Oke, saya belum pernah coba ini, jadi ada kemungkinan gagal. Kita copy paste ini. Kita hapus ini. Oh sorry, jangan copy paste, kita ganti. Ini jangan input.getAxis tapi input touch input. Oke. Ini juga touch input. Kayaknya kita butuh ini deh. Save, kita cek. Oke, ini kita tambahin juga. And my sprite renderer dot flip x sama dengan false. Jadi ketika kita ganti ke true kalau misalkan si sprite render flip x nya adalah false. Jadi kalau misalkan si ini udah true, gak usah diganti lagi ke true karena udah true. Ini juga sama. And my sprite render dot flip x. Oke, kita cek. Kita hapus ini kali ya, kita udah gak butuh ini. Method group and int. Oh, oke, saya lupa kurung. Kita play. Saya akan perlihatkan di kamera. Oke, start. Oke, sekarang kita udah bisa bergerak. Oh, sorry. Bergerak kanan kiri agak susah soalnya. Kembali ke sini. Sebentar. Start. Oke. Oops. Masih ada yang salah. Jadi kalau misalkan saya lepas sentuhan saya, si gerakannya masih tetap kencang, jadi gak melambat gitu. Okay, and
Coba tambahin if lebih tadi sama dengan oops aneh if oke ini return null terus pasti else nggak return null terus sih, soalnya kalau return kita keluar dari sini. Oke. Coba lagi play. Mobile code has return value. Oke, yang tadi udah benar sih. Play. Saya lagi coba di handphone. Dia agak aneh juga ya. Sini kita ganti move speednya ke kita coba 2. Kita play. Start. Oke. Oops. Terlalu lambat. Kita ganti ke 5. Start. Oke, jadi ada sedikit masalah di velocity-nya, di kecepatannya. Jadi di sini tuh saya hapus dulu ini. Ctrl A. Terus. Jadi kalau misalkan ini si doodle, terus kita bergerak ke sini, misalkan kita menekan input kanan, ketika kita terus menekan input kanan, maka velocity-nya akan bertambah terus. Jadi kalau misalkan velocity-nya adalah positif 50, ketika kita akan mencoba untuk bergerak ke kiri, maka kita tidak akan langsung bergerak ke kiri, tapi kita akan mengurangi si velocity dulu. Jadi kalau kita menekan tombol kiri, maka ini akan berkurang misalkan
1 detik kemudian jadi 25, terus 2 detik kemudian baru kita dapat negatif 25 lagi misalkan. Jadi nggak akan langsung ketika menekan tombol kiri kita langsung bergerak ke kiri. Jadi untuk di part selanjutnya saya akan membatasi kecepatan. Jadi kalau sekarang tidak akan nggak ada yang membatasi kecepatan si doodle. Jadi kalau misalkan terus kita menekan tombol kanan maka kecepatannya akan terus bertambah. Gitu juga kalau ke kiri maka terus berkurang. Semakin jauh kecepatannya maka semakin lama kita akan berbalik arah. Oke, jadi untuk bagian sekarang cukup sampai di sini. Kalau ada kesulitan ketika kalian membuat game ini juga atau yang ada hubungannya dengan game ini juga, kalian bisa tanyakan di komentar. Insya Allah saya akan jawab. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.